Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat ya dan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa yang alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki hari ke-6 ya, kelima. Ke-6, hari ke-6 Ramadan. Untuk hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan materi dari Pak Andri Yusuf Ambari yang insya Allah akan memberikan materi dengan tema Lailatul Qadar ya. Seperti biasa, sebelumnya kita akan melakukan tilawah bersama Quran Surat Al-Qadar mungkin ya yang sesuai dengan tema kali ini. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom chat atau jika ingin berbicara langsung, boleh tekan dulu angkat tangannya atau raise hand-nya, atau boleh nanti dipersilahkan untuk membuka mic-nya, atau boleh juga dengan videonya. Nanti di tengah-tengah juga akan ada link presensi, silahkan diisi presensinya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Qadar. Mangga boleh dibuka mic-nya masing-masing. Ini di saya. Cek. Let's say ta'uz together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk berikutnya saya persilahkan. Di sini ada di tampilan mungkin sudah ada tayangan ya. Nanti silahkan tayangan misterius. Kita pelajari bersama dengan Bapak Andri. Pak Andri ya badai di share screen ti Pak Andrina tanapi ti abdi wae Pak. Halo Pak. Kela pareum Pak. Di mute Pak, di mute. Unmute. Nah pareum deui Pak. Nah, tas Pak. Tas, ya. Siap. Ini di web badai ku Bapak. Mati Pak Jenalnya, ame haluasa. Iya tuh mangga. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita persilakan kepada Pak Andri untuk memulai. Pak Andri, mangga Pak Andri. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd.
Ayuhal hadirun, ayuhal ikhwah, rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, senantiasa dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, anggota keluarga kita yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya, umat yang terbaik, umat yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini saya tidak akan mengajar apalagi memberikan tausiah, karena bagi saya sangat berat memberikan tausiah itu, apalagi sifatnya menasihati gitu ya. Pak Andri punten suara hilang. Pak Andri suarana berarti ya muhuan laras sugante di abdi hungkul. Halo Pak. Halo Pak Andri, suarana hilang Pak. Pamitia sama cobi ulah ngangge eta Pak mikrofon non teh headset. Halo Pak Andri. Ah, kemana Pak Andri? Cek 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 Pak. Di konekkeun deui cobi Pak. Di nu video nama aya Pak. Tapi suarana teu aya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. lanjutkan kajian kita, ya, bahasan tentang kitab Lailatul Qadar, ya. Kitab ini dikarang oleh salah satu ulama dari Yaman bernama Sayyid Syarif Al-Fadil, seorang habib Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, ya, yang gelar Sa'ad. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu, bisa manfaat, bisa berbagai kemuliaan dari karangan yang buat ilmu yang semua. Langsung saja ke pembahasan. Di dalam buku ini, ya, Lailatul Qadri fadlaha wa alamatiha, ini berisikan tentang keutamaan-keutamaan, kemudian tanda-tanda, kemudian amalan-amalan apa yang bisa dikerjakan pada malam Lailatul Qadar, ya. Oke, selanjutnya next Ajana. Terus kita singkat adalah lihat.
Terus nah, ini baru mukadimah. Selanjutnya dan saja. Nah, stop di sini. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Nah, ketika kita berbicara surah Lailatul Qadar, dalam ilmu tafsir itu ada yang disebut dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan kalau kita kaitkan surat Al-Qadar, ini kaitannya dengan surat apa aja? Kaitannya surat Al-Qadar itu dikaitkan dengan pertama dengan surat Ad-Dukhan. Ya, yang ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin barakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wallahu a'lam bimuradihi. Kurang lebih terjemahannya, inna sesungguhnya kami anzalnahu kami telah menurunkan hu di sini kembali kepada Al-Qur'an fi lailatin mubarakah pada malam yang penuh dengan, kalau di tafsirannya inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya kalau ditafsirkan dengan Al-Qur'an, kaitkan para ulama mengaitkannya dengan surat Ad-Dukhan, bahwa kami kata Allah telah menurunkan, inna anzalnahu kami telah turunkan Al-Quran di Lailatul pada malam Lailatul Qadar. Nama lain dari Lailatul Qadar itu banyak, ya. Nah, bisa Lailah Mubarakah, kemudian nanti ada Lailatul Tadbir, ada Lailatul Sarof. Coba di scroll terus. Nah, stop. Nah, di sini ada beberapa nama dari selain dari nama Lailatul Qadar, ya. Antaranya adalah Sumiyat Lailatul Qadri ala mana Lailatul Qadar. Ini adalah alam qadar, alam penentuan, alam penghakiman. Allah menentukan, ya, kepada makhluknya dari setiap urusannya, ya, setahun ke depan. Minas sanatil qabilah min amril maut, entah itu urusan kematian, urusan kehidupan, rezeki, jodoh dan sebagainya. Itu untuk yang. Kemudian nama yang kedua selanjutnya Pak Jana. Nah, Lailatul Qadar juga disebutkan dengan Lailatul Tadbir. Ya, Lailatul Tadbir ini adalah malam, disebut juga malam pemeliharaan, bisa malam penentuan juga tadbir. Berkaitan dengan apa? Sama, ya. Kaitan dengan ada 4 malaikat yang mempunyai tugas khusus, ya. Israfil, Mikail, malaikat Israel dan malaikat Jibril. Mereka yang turunkan hujan, rezeki, dan kehidupan, dan masih ada kaitannya dengan tadi konsepnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya. Kemudian yang ketiga disebut dengan Lailatul Hukmi, ya. Malam penghakiman, penentuan, ya. Kan kalau hakim pasti kaitannya dengan tentukan, ya, penentuan seperti itu atau hal-hal apapun lah, ya, yang berkaitan dengan. Kemudian selanjutnya, ya, supaya tidak terlalu panjang, selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat disebut juga dengan Lailatul Syaraf wal Udamah, malam kemuliaan, malam yang agung, malam yang besar, ya, karena malam ini bagaimana dibahas di dalam surat Al-Qadar sendiri, ya, khairum min al syahrin, bahwa malam Qadar itu adalah lebih baik daripada malam 1000. Nah, kalau kita konversikan ke tahun mungkin kurang lebih 8 tahun 4 bulan. Itu kalau ada orang yang beribadah pada malam hari itu, tempatan dan malam Lailatul Qadar, dan dia mendapati Lailatul Qadar, maka bagi dia seperti pahala orang yang beribadah kurang lebih 8 bulan. Walaupun umurnya misalkan tidak sampai ke 8 tahun, tapi amalannya bisa melebihi orang yang beribadah dan tidak 8 tahun. Hanya disebut dengan alam yang itu mulia, agung, besar, besar pahalanya, besar kemuliaannya hadapan manusia. Kemudian selanjutnya bagaimana? Kemudian dinamakan juga sebagai
malam diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ini menjadi seolah-olah bertentangan ya, karena di kita ada yang berpendapat mungkin nuzulul Quran itu 17 Ramadan, malam 17. Sebetulnya tidak bertentangan ya. Justru nuzulul Quran ya yang 17 itu dengan Lailatul Qadar itu kaitannya sangat erat. Ya, kalau Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah minas sama'id ya, di langit dunia secara utuh. Nah, nanti malaikat Jibril itu menurunkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan waktunya ya. Kurang lebih 20 tahun nanti diturunkan secara terpisah-pisah ya. Nah, kalau secara utuh itu di malam Lailatul Qadar. Tapi kalau malam pertama diturunkannya Al-Qur'an yaitu surat Al-Alaq itu oleh sebagian ulama diambil dapat dalam 17. Selanjutnya nah, terus saja Pak langsung ke pembahasan amalan-amalan apa aja yang bisa dilakukan. Nah, stop di sini dulu Pak. Nah, di sini ada hikmatu ifa ilailatul qadar. Kenapa ya Allah merahasiakan ya malam Lailatul Qadar. Secara masyhur kan kita sudah dengar mungkin dari beberapa hadis yang sahih bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan ya, atau cari di tanggal-tanggal ganjil ya, mulai dari 1, 2, 3, 25 sampai dengan 29, yaitu yang secara sahih ya kita. Nah, apa hikmah dirahasiakannya? Di sini ada karena doni iltimasiha fil ashr awakhir, supaya orang-orang itu bisa serius sungguh-sungguh dalam dari Lailatul. Logikanya begini aja, kita aja kalau dikasih jawaban kita melaksanakan ujian kan gampang tuh. Ketika kita mencari sendiri itu kan ada kesungguhan, ada motivasi lain, ada hamasah atau semangat dalam mencari. Nah, begitu juga dengan Lailatul Qadar. Kenapa dirahasiakan? Agar kita untuk mencarinya. Ya. Selanjutnya, Pak Jenal. Ini masuk ke alamat ya, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ya, diantaranya asratul malaikatil ladina yunziluna dal ard. Itu banyak para malaikat, tidak terhitung para malaikat yang turun ke bumi ya, dan itu kita beribadah pada Allah ya. Terus apa tanda-tandanya? Wa min alamati lailataha samaka. Ketika malam itu cuaca tidak panas wala baridah, tidak juga dingin, sejuk aja. Kemudian selanjutnya tanda-tandanya ya, cahaya matahari ketika pagi ya itu sejuk, walaupun matahari terang tapi tidak terasa panas ya, itu tandanya. Kemudian cahayanya juga tidak seperti cahaya yang sehari-hari, seolah-olah semuanya tunduk ya, bertasbih pada Allah pada malam. Kemudian selanjutnya ya, cahaya ya pada malam itu yang dirasakan oleh orang itu semuanya menyejukkan, tidak ada kesahan, tidak ada yang buat panas, buat ya sejuk aja kalau dilihat dari tanda-tanda. Kemudian yang penting at-tumaninah al-qalbi, ada ketentraman, ada ketenangan di dalam hati.
dan itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kita, nggak bisa diceritakan ke orang lain bagaimana ketenangan, ketentraman yang alami dalam diri kita ketika hati itu. Selanjutnya, Ansyirahus sadri, dan adanya kelapangan dada dari seorang. Ini kalau orang yang mendapat kelapangan itu tingkat keimanannya, terutama dalam hal ya kelapangan dada yang begitu luar biasa ya. Jadi masalah-masalah qalbu, hati yang penuh dengan dosa kotor, seolah-olah semuanya dilepaskan begitu aja sehingga timbul nanti ketentraman dan ya, dan langsung aja benar. Itu bagian dari tanda-tandanya aja ya. Allahu a'lam. Selanjutnya ya, terus ya ini merupakan penetapan ya penentuan Lailatul Qadar. Kalau kita mengkaji dari berbagai pendapat bagaimana atau kapan ya malam Lailatul Qadar itu pendapatnya banyak sekali. Kan kalau saya membaca itu kurang lebih 24 pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu beraneka ragam. Salam. Itu mulai dari ada yang mengatakan malam pertama Ramadan, ada yang mengatakan malam ke-8, ada yang malam ke-9, ada yang malam 11, ada yang sampai 24 pendapat. Dan mereka tidak saling salahkan. Mereka tidak saling jad. Ini yang paling terbaik. Paling karena semuanya ada hujah. Nah, yang paling masyhur dan yang paling sahih ya, yang ambil pendapatnya oleh para ulama, baik itu ulama hadis, ulama fikih dan ulama ini adalah 10 dari akhir Ramadan, terutama di tanggal-tanggal yang ganjil ya, 21 ya, kemudian 23, 25, 23 dan 10. Yuk lanjutkan lagi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, beliau bertanya, Rasulullah, kapankah Lailatul Qadar? Cari di 10 malam terakhir, sama di tanggal-tanggal. Kan Rasulullah itu kan ke 10 malam terakhir, beliau menguatkan ikatan kainnya, sarungnya dalam artian sementara menjauhi dulu, menjauhi istri dan banyak beribadah. Selanjutnya, lihat aja. Ya, terus nah, ini ada juga yang berpendapat penentuan Lailatul Qadar itu dilihat dari awal. Ya, dari awal hari kita berpuasa hari apa. Nah, kalau saya kaji ternyata ada di beberapa kitab seperti kitab Mi'anat Talibin, kitabnya Imam Ghazali ya, yang ada di Sajili, itu mengatakan ini hanya pendapat ya dari mereka, karena mereka para ulama yang mungkin mengalami dan juga kan ahli hal astronomi atau falak ya, dan terkaitkan juga dengan tanggal-tanggal yang sudah masyhur gitu ya. Kalau diawali dengan hari Ahad ya paling. Nah, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29 itu yang di bawah. Nah, gitu. Kalau diawali dari Isnin, hari Senin, maka tanggal 21 dan Qadarnya. Kalau hari Selasa, maka tanggal 27 Ramadan. Kalau hari Rabu, Arbi'a, maka tanggal 29. Nah, kalau hari Kamis, tanggal 25. Nah, kita kemarin kan tanggal ya hari Jumat ya. Nah, kalau menurut sebagian ulama ya, terutama Al-Ghazali dan Syajili, kan kalau diawali hari pertama Ramadan di hari Jumat ya, kemungkinan ya Lailatul Qadarnya itu pada tanggal atau malam 27 Ramadan. Wallahu a'lam ya. Allah yang tahu persis. Kemudian lanjutkan. Terus jalan.
Ya, terus saja kita langsung nanti masuk ke amalan-amalan yang sangat disukai oleh Allah. Kalau ini tentang sholat ya. Terus selanjutnya nah ini ya, mustahabbatun wa adabun, hal-hal yang disukai oleh Allah, adab-adab yang harus kita laksanakan ya saat Lailatul, sama ayyakida niyah ya, kita penting berniat dan berazam bahwa kita ingin itu qadar. Bedanya azam, kalau azam itu ya sesuatu yang sebelum masuk ke lailnya. Azam itu bisa dari sebulan sebelumnya, bisa dari sekarang. Azam itu bisa dari sekarang. Saya ingin ibadah kalau nanti di 10 malam terakhir kan berbanyak ya, kemudian kalau yang bisa gitu ya. Itu azam. Kalau niat itu sudah memasuki ke malam Lailatul. Jadi pentingnya kita untuk berniat dan berazam, meyakini bahwa kita ingin sekali mendapati malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sangat disukai dan disunahkan juga adalah ayat silakul lailah min layali Ramadan. Jadi disunahkan gitu ya, kita untuk mandi sebetulnya. Ya, mandinya kapan? Ya bisa sore, bisa subuh gitu ya untuk mandi. Niatnya apa? Ya niat jiwa dan raga kita. Kan mandi itu kan ada yang wajib ya. Kalau mandi wajib kan udah pada tahu karena apa-apanya. Nah, niat sunnah juga sebetulnya bisa kita niatkan pada saat Ramadan. Ketika kita mandi, niatkan aja. Ya Allah, dengan mandi ini mudah-mudahan segala najis dan dosa-dosa dari dalam tubuh ini mudah-mudahan juga bisa keluar dengan air yang pakai untuk ini. Kemudian ya, wayatibu dan memakai wewangian ya, memakai pakaian yang terbaik gitu ya. Ba'da sholatil maghrib ya, ketika sholat maghrib itu sudah pakai pakaian yang terbaik ya, mandi heula lah gitu ya, sholat teh. Sholat maghrib, sholat isya berjamaah gitu ya, kemudian tarawih ya. Kemudian nah inilah yang dilakukan oleh faqad kana yaf'aluhu katsirun minas sahabati wa tabi'in, dan inilah yang contohkan diberikan amalan ya, atau yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi mereka begitu sangat welcome gitu ya, begitu sangat merindukan, sehingga mereka secara dohir dan batin itu mempersiapkan mulai dari mandi, pakai wangian, pakai pakaian terbaik karena ingin mendapati Lailatul Qadar. Berbeda dengan kita sayana gitu. Nah, intinya bagi kita adalah ya, kita kalau kita ingin benar-benar merindukan Lailatul Qadar, maka maksimalkan ikhtiar kita ya, secara dohir dan secara batin gitu ya, kalau kita simpulkan. Kemudian yang ketiga ya, wa mimma yustahabu fi Lailatul Qadar ayyukhaffifa al-ma. Nah, ini meringankan atau menyederhanakan makan. Tong loba teuing makan dan minum. Sederhana aja, secukupnya aja ya, karena para sahabat, tabi'in, Rasulullah sendiri kan mencontohkan ya, ketika berbuka itu cukup dengan kurma dan air. Setelah itu salat maghrib ya, kemudian ibadah, jadi dilanjutkan mungkin dengan makan berat gitu. Dan sesuaikan secukupnya. Untuk apa? Li'alla yaskila fihi yang ibadah, supaya tidak berat ya untuk melakukan ibadah. Kalau perut udah terpenuhi ya, penuh teuing, pasti hoream karena ibadahna. Unduh, leles, ya, kemerdekaan segala rupa. Hoream ibadah ge. Nah, untuk nanti mah kita kurangi porsinya gitu ya. Karena nikmatnya beribadah itu ya harus proporsional dan profesional mungkin kalau kata kita. Tidak juga terlalu lapar, tidak juga terlalu kenyang. Kemudian yang keempat ya, al-iktsaru minad du'a ya.
memperbanyak berdoa, ya, dengan penuh tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah, wa talabul af, dan memohon ampunan, meminta ampunan, memohon agar Allah memberikan ampunan, hapuskan segala dosa-dosa kita. Sebagaimana doa yang senantiasa kita doakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita tambahkan biasanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu diantara doa-doa yang bisa didawamkan oleh kita. Mau dari sekarang boleh, ya, kita doakan, kita bacakan, ya, setiap sholat fardu setelah selesai sholat tarawih boleh dibaca doa ini, ya. Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu ya. Selanjutnya nomor 5. Ya, ayustahabbu lahu iqadul ahli siwarihim. Ya, disukai juga dan disunahkan adalah ajak, bangunkan keluarga kita, ya. Jadi tidak kita aja yang beribadah, tapi ajak keluarga kita, ya. Yang punya istri, bangunkan istrinya. Punya anak, memang anaknya sudah mulai balik, ya, atau yang sudah mulai bisa diajak untuk beribadah, bisa diajak, dibangunkan untuk beribadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk tilawah dan lain-lain, gitu ya. Kemudian yang keenam, nah, pada saat itu, pada malam Lailatul Qadar itu, ya, agar menjaga, ya, fi hadhil lailah al-muhaffadah, menjaga ala salatil maghrib, jaga salat maghrib, salat isya, dan salat subuh dengan berjamaah. Jadi kalau kita ini aja ya, misalkan di 20 kali itu ya, bahiji, batilu, balima. Nah, usahakan di hari-hari itu, bukan berarti di hari-hari yang lainnya jadi santai, enggak. Jadi setiap hari di malam 10 terakhir itu tolong dijaga berjamaahnya. Ya, walaupun di rumah bisa dengan anggota keluarga kita yang ada. Ya, mulai dari sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, kemudian tarawih berjamaah, kemudian kalau mampu qiyamul lail, kemudian sholat subuh juga berjamaah. Gitu, ya. Kemudian nomor 7. Nah, di antara kesunahan dan hal-hal yang disukai pada malam Lailatul Qadar juga adalah kasratu min qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Jadi yang difokuskan sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama kita, bahkan para ulama kita itu ketika satu malam aja bisa 2 kali hatam. Jadi siang hari 1 kali hatam, malam hari juga 1 kali hatam. Itu untuk betapa mereka mencintai Al-Quran. Kalau kita bisa insya Allah, ya. Kalau nggak mampu semalam hatam, ya 1 kali Ramadan minimal kita bisa menghatapkan Al-Quran. Dan itu bisa kita amalkan dalam sholat sebetulnya, ya, dalam sholat qiyamul lail gitu. Apakah sambil membaca? Boleh. Sebagian ulama membolehkan ketika sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail sambil membaca mushaf Al-Quran. Ya, kemudian selanjutnya nomor 8. Nah, hal-hal yang disukai juga adalah ayyaf ala al-kathir minal khairat, memperbanyak kebaikan, ya. Apapun kebaikan itu, mau yang terlihat, yang tidak terlihat, terasa maupun tidak terasa, ya. Ketika kita sudah berbuat kebaikan dan diikhlas lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah itu menjadi sebuah kebaikan. Wasodakot, dan sedekah, memperbanyak sedekah, ya. Dicek tetangganya, barangkali ada yang kesulitan, kekurangan dalam hal makanan, ya. Barangkali ada saudara-saudaranya yang mungkin membutuhkan, kita bisa membantunya semampu kita, ya. Al-amalu sholihat dan amal-amal soleh yang lain. Itulah beberapa amalan-amalan yang disukai ataupun yang disunahkan pada saat Lailatul Qadar, ya. Itu mungkin secara ringkas, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan mengamalkan bersama apa yang sudah kita bahas bersama, ya. Yang
untuk penentuan Ramadan atau penentuan Lailatul Qadar, ya, yang paling sahih itu adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Ya, bukan berarti kita sekarang leha-leha, ya, kemudian masuk ke belasan juga leha-leha, nanti ibadahnya di 10 hari terakhir aja, bukan seperti itu. Tapi kita harus bisa mempersiapkan diri kita. Bahkan kalau kita kaji, kenapa ada doa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan? Para ulama dulu tuh mempersiapkannya 2 bulan sebelum Ramadan. Sejak mulai Rajab itu mereka sudah mulai berpuasa, sudah mulai. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan bulan Rajab itu sebagai tathhirul jasad, ya, untuk mensucikan jasad fisik kita. Mempersiapkan fisiknya itu dari bulan Rajab, ya, mulai dari puasanya, ya, kemudian ya segala macam yang berkaitan dengan fisik jasad kita. Kemudian bulan Sya'ban, bulan Sya'ban itu sebagai tathhirul qulub, pensucian hati. Ya, jadi sebelum masuk Ramadan itu hati udah suci, udah bersih, ya. Udah gak ada lagi istilahnya urusan-urusan dengan makhluk, dengan manusia, punya dosa ini. Jadi ketika Ramadan itu udah tathhirul ruh namanya, sebutnya pensucian ruh kita. Jadi udah terbang aja, mau kebaikan kita itu udah ngalir aja gitu, ya. Kalau benar-benar kita mempersiapkannya dari mulai Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, gitu, ya. Itu aja sementara, ya, pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan, taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Enggak, kembali lagi ke Bapak Zainal. Silakan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Andri, terima kasih atas materinya. Baik Bapak dan Ibu, silahkan mengenai Lailatul Qadar ini barangkali ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang ingin menambahkan juga dipersilahkan. Barangkali siapa yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung menyalakan mic-nya. Atau mengetik di chat. Ya, cukup? Atau cukup saja Bapak Ibu? Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau menambahkan, silahkan. Atau sudah cukup jelas mungkin ya? Oke, ada pertanyaan Pak, satu dari Pak Mustafa. Untuk sholat sambil membaca Al-Quran, bagaimana praktik membaca surat-surat yang tidak kita hafal? Jadi sambil membaca Al-Quran mushafnya mungkin ya Pak ya, maksudnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak MS. Pak Mustafa. Pak Mustafa, bagaimana? Pak Mustafa. Ya, Pak Mustafa, untuk sholat sambil membaca Al-Quran, praktik membaca surat yang tidak hafal. Ya, sebagian ulama, nah ini ikhtilaf ya, ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau saya mengambil dan cenderung, karena saya tidak hafiz ya, tapi saya ingin dan menghatamkan gitu ya, jadi saya baca mushaf gitu, tapi dengan syarat tidak banyak istilahnya pergerakan-pergerakan yang memang itu bisa menjadi pembatal sholat gitu. Bisa melalui Al-Quran yang besar gitu ya, ditaruh di depan kita gitu ya. Jadi 1 kali rakaat bisa kan halaman kanan dan kiri itu bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Baik Pak Mus, mungkin bisa di selanjutnya. Atau ada yang lainnya pertanyaan, mangga Pak Samsul dan Bapak yang lain, Pak Dani, Pak Bagja, Pak Gun-Gun mungkin. Saya mau tanya, oke, mangga Pak Arif langsung silakan nyalakan mic-nya Pak. Oh, APK itu. APK. Away from keyboard tapi APK tuh. Away from keyboard.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Andri, punten badananya ya Pak Andri. Jadi Enggak. ya sebenarnya ini ya. Jadi ketika kan tadi dijelaskan bahwa kita itu berikhtiar menjemput malam Lailatul Qadar. Dan seperti kita tahu Ya. penjelasannya bahwa malam Lailatul Qadar itu akan selalu datang gitu ya. Akan selalu datang di malam-malam di bulan Ramadan. Maksudnya ya, wallahu alam di kapan waktunya. Cuman ini rada sedikit kontradiktif dengan kata. Jadi kita menjemput, artinya kan berarti kalau jemput itu kan berarti ada yang dapat, ada juga yang tidak dapat ya Pak ya. Sedangkan Ya. kalau Lailatul Qadar itu kan pasti terjadi gitu, adanya pasti ada. Nah, maksudnya mohon penjelasannya terkait kenapa kita harus menjemput, padahal yang malam itu pasti akan datang gitu. Nah, gitu Ya. Pak. Jadi, kenapa Oke, kita harus menjemput, padahal kan malam itu pasti kita akan datang dan pasti semua orang pasti akan mengalami itu gitu ya. Nah, kalau ibaratnya kalau ini kan apa namanya pemahaman saya Pak ya. Jadi mohon luruskan kalau misalnya ada yang salah gitu ya. Terus yang kedua Pak, yang kedua satu lagi untuk mempersiapkan malam Lailatul Qadar. Tadi kan sudah ada disunahkan sama Pak Andri ya, kayak misalnya tadi mandi, kemudian juga udah mempersiapkan makan secukupnya dan lain-lain ya gitu ya. Persiapan secara fisik ya Pak ya. Nah, untuk batinnya sendiri itu apakah memang ada ayat-ayat khusus yang harus kita hafalkan